Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Ini, mahasiswa Universitas Juanda, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan PGSD, ingin mempresentasikan mengenai materi yang selama semester 5 disampaikan oleh Bu Mega mengenai inovasi pendidikan. Saya ingin mengambil materi tentang inovasi pendidikan di era 4.0. Menimbang dari yang disampaikan oleh Bu Mega melalui pertemuan daring kita selama kuliah karena kita masih ada di masa pandemi, maka dari itu saya ingin menyampaikan materi yang sekiranya insya Allah saya pahami mengenai inovasi pendidikan. Pengertian revolusi industri 4.0 merujuk beberapa literatur Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Revolusi industri terdiri dari dua kata, yaitu revolusi dan industri. Revolusi berarti perubahan yang bersifat sangat cepat, sedangkan pengertian industri adalah usaha pelaksanaan proses produksi. Apabila ditarik benang merah, maka pengertian revolusi industri adalah suatu perubahan yang berlangsung cepat dalam pelaksanaan proses produksi, di mana yang semula pekerjaan proses produksi itu dikerjakan oleh manusia, digantikan oleh mesin. Sedangkan barang yang diproduksi mempunyai nilai tambah atau value added yang komersial. Nah, dari pengertian revolusi industri ini kita sudah pahami bahwa revolusi industri ini perubahan yang signifikan terhadap perubahan teknologi yang semakin canggih. Oleh sebabnya, ini berpengaruh juga pada bidang pendidikan, tak hanya berpengaruh pada bidang industri. Karena melihat sekarang yang ada hari ini adalah revolusi industri yang seketika bisa digantikan oleh mesin, seketika bisa digantikan oleh teknologi gitu. Jadi ini akan mempengaruhi proses belajar yang dilaksanakan oleh bidang pendidikan pada setiap sekolah, maupun itu bidang sekolah yang sifatnya reguler maupun non-reguler, artinya bidang pendidikan itu akan berpengaruh karena 4.0 itu tidak hanya berlaku pada revolusi industri, yang sebetulnya 4.0 itu berlaku pada pengertian atau perubahan yang ada pada bidang industri. Demikian. Nah, tantangan pendidikan di era industri 4.0 apa sih? Nah, di dunia pendidikan ini mulai disebutkan untuk menyiapkan generasi yang mampu bertahan dalam kompetisi di era industri 4.0. Nah, dijelaskan juga menghadapi 4.0 ini di era revolusi industri, ada 4 hal yang harus dipersiapkan, antara lain persiapkan sistem pembelajaran yang lebih inovatif untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif dan terampil, terutama dalam aspek data literasi, teknologi, literasi, dan human literasi. Nah, gimana sih ini persiapan sistem pembelajaran yang lebih inovatif? Kita sebagai guru harus lebih inovatif, kita sebagai guru harus melek teknologi. Ternyata bidang pendidikan itu berpengaruh juga terhadap perkembangan teknologi. Nah, teknologi ini juga berpengaruh terhadap sistem pembelajaran yang ada di sekolah. Yang kedua, rekonstruksi kebijakan kelembagaan pendidikan tinggi yang dapat ada adaptif dan responsif terhadap revolusi 4.0 dalam mengembangkan transdisiplin ilmu dalam program studi yang dibutuhkan. Nah, rekonstruksi membangun kebijakan baru karena
semakin hari kebijakan itu akan semakin hari kemajuan teknologi akan semakin canggih. Maka dari itu sistem pendidikan atau kebijakan-kebijakan kelembagaan yang ada di pendidikan itu bisa melakukan perubahan juga, bisa direvisi, bisa juga apa nih yang sekiranya kebijakan yang masih bisa kita adopsi, kebijakan yang masih kita gunakan, atau kebijakan yang sepertinya sudah tidak relevan jika kita gunakan pada hari ini. Yang ketiga, persiapan sumber daya manusia yang responsif, adaptif, dan handal dalam menghadapi revolusi industri. Nah, yang tadi kita harus cakap, sumber daya manusianya harus cakap, harus terampil, harus kreatif. Peremajaan sarana, prasarana, dan pembangunan infrastruktur pendidikan, riset, dan inovasi juga perlu dilakukan untuk menopang kualitas pendidikan dan riset dan inovasi. Berdasarkan pendapat tersebut, dalam pembahasan ini, solusi tantangan pendidikan di era revolusi adalah sebagai berikut. Nah, peran guru gimana sih dalam peran guru dan tenaga pendidik terhadap inovasi pendidikan di era revolusi industri ini yang disebut dengan 4.0? Pertama, ada educational competition atau kompetisi mendidik, pembelajaran berbasis internet. Nah, kita harus melek teknologi nih sebagai guru, karena ternyata kompetisi mendidik juga harus dimiliki oleh setiap guru, karena basic kompetensi itu ya guru dituntut untuk kreatif, guru dituntut untuk cerdas, guru dituntut untuk cakap. Nah, sekarang competence of technology commercialization. Punya kompetensi untuk mendidik siswa yang memiliki sifat kewirausahaan atau entrepreneurship berbasis teknologi dan hasil karya inovasi siswa tersebut. Nah, ternyata guru juga harus punya sifat ini nih, competence for teknologi. Nah, memanfaatkan teknologi untuk berbisnis atau berwirausaha. Yang ketiga, competence in globalization. Dunia tanpa sekat, tidak ada gagap terhadap berbagai budaya. Nah, keunggulan memecahkan masalah. Nah, di sini guru mempunyai peran di mana ketika kita harus sudah melek dengan apapun yang ada saat ini, yang ada pada hari ini. Artinya kita mengenali budaya, kita tidak gagap terhadap teknologi, dan kita bisa melakukan problem solving terhadap masalah yang hari ini sedang kita alami gitu. Yang keempat ada competence in future strategies. Dunia mudah berubah dan berjalan cepat sehingga punya kompetensi memprediksi dengan tepat apa yang akan terjadi di masa depan. Berikut strateginya. Nah, kita harus mempunyai strategi karena permasalahan akan terus bertambah, kebijakan akan terus berkembang, teknologi akan semakin maju. Dengan demikian, masalah-masalah baru pun akan muncul. Maka dari itu kita harus mempunyai strategi untuk bagaimana kita menciptakan inovasi terhadap pendidikan tersebut. Yang kelima ada counselor competence, mengingat ke depan masalah anak bukan pada kesulitan memahami materi ajar, tetapi lebih terkait pada masalah psikologi, stres akibat tekanan keadaan yang makin kompleks dan berat. Dibutuhkan guru yang mampu berperan sebagai konselor, psikolog. Gitu. Jadi kita juga harus bisa menjadi teman mereka atau konselor mereka. Di mana ketika anak membutuhkan kita udah siap gitu, karena ternyata peran pendidik atau guru bisa menjadi psikolog untuk mereka, teman berbicara untuk mereka, teman berdiskusi untuk mereka, teman dalam segi emosional begitu. Jadi di era diskusi bukan hanya peserta didik, tetapi guru harus memiliki keterampilan abad 21. Nah, ini yang dibilang abad 21 karena kurikulum juga sudah menjadi kurikulum abad 21. Karena kita sudah memasuki Kurtilas kurikulum 13 dan kurikulum yang di cover atau dikemas menjadi keterampilan abad 21 gitu. Ada keterampilan pengetahuan, ada keterampilan gitu, ada pengetahuan, ada keterampilan gitu. Jadi dapat melatih keterampilan tersebut kepada peserta didik juga gurunya. Sebelum menguasainya, guru harus memiliki kompetensi yang kuat, memiliki soft skill, yaitu berpikir kritis, critical thinking kita,
terus kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Peran guru sebagai teladan karakter, menebar passion dan inspiratif, inilah peran yang takkan dapat digantikan oleh teknologi. Nah, di sini peran utama sebagai guru, kita sebagai role model, kita sebagai seseorang yang bisa menginspirasi anak-anak kita gitu. Karena itu yang tidak bisa digantikan oleh teknologi yang bersifat karakter, yang bersifat nilai moral, yang bersifat etika, attitude gitu. Guru dapat mampu membangun atmosfer yang dapat memenuhi kebutuhan psikologi peserta didik yang meliputi needs for competence, seperti peserta didik merasa butuh, merasa bisa. Artinya interaksi dalam pembelajaran mampu membuat peserta didik merasa bisa. Gitu. Jadi dalam pembelajaran kita mampu membuat peserta didik tuh, oh ternyata saya bisa mengerjakan sesuatu ini, oh saya mengerjakan materi ini saya bisa, saya mengerjakan soal ini bisa. Kita harus membangun motivasi mereka agar mereka terus belajar, agar mereka terus mencoba. Dan kesimpulan dari revolusi industri pada materi inovasi pendidikan yaitu pada era 4.0 yaitu perubahan yang berlangsung secara cepat dengan memanfaatkan teknologi dan big data dalam pelaksanaan proses produksi yang dahulunya dilakukan oleh manusia, sekarang digantikan oleh mesin dan menggunakan teknologi baru. Karakteristik model dari industri 4.0 ini adalah kombinasi dari beberapa perkembangan teknologi terbaru seperti sistem siberfisik, teknologi informasi dan komunikasi, jaringan komunikasi, big data, cloud computing, pemodelan, virtualisasi, simulasi, serta peralatan yang telah dikembangkan untuk kemudahan interaksi manusia dengan komputer. Nah, di sini kesimpulannya kita bisa sama-sama pahami bahwa revolusi industri 4.0 itu berpengaruh terhadap perkembangan atau kemajuan pembelajaran atau pendidikan yang akan kita lakukan pada hari ini. Maka dari itu, 4.0 itu bersifat, revolusi 4.0 itu bersifat big data, artinya kita sudah berhubungan dengan internet, kita sudah berhubungan dengan data, kita sudah berhubungan dengan yang sifatnya virtual, gitu. Jadi model-model pembelajaran, strategi pembelajaran, sistem pembelajaran akan bisa kita ganti dengan sesuatu yang sifatnya teknologi. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai inovasi pendidikan di masa revolusi 4.0. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain? Yang lain? Suara aku jelas gak? Jelas, jelas. Siapa, Pi? Aku masih recording nih. Masih di record? Masih. Udah kayaknya. Nanti gantikan recordnya yang selanjutnya.